Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan, yaitu Cause and Effect Diagram. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pratita Setia Cipta Pirera dari Manajemen Universitas Airlangga. Untuk memulai pembahasan, mari kita mulai dengan membahas apa itu Cause and Effect Diagram. Jadi, cause and effect diagram atau yang sering disebut dengan fishbone diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara hasil yang diberikan dengan semua faktor penyebab. Diagram ini dibuat dan dikembangkan oleh salah satu konsultan Jepang terkenal, yaitu Dr. Kaoru Ishikawa. Diagram ini merupakan alat bantu yang membantu kita untuk mengidentifikasi, mengatur, dan menampilkan kemungkinan penyebab masalah tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah dalam pembuatan fishbone diagram. Terdapat 3 langkah yang harus kita lakukan dalam membuat fishbone diagram. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan hasil atau efek. Lalu menempatkannya di sisi paling kanan diagram. Yang kedua, menetapkan kategori penyebab utama seperti man, method, mesin, materials, dan menempatkannya di ujung garis diagonal. Yang ketiga, menuliskan penyebab spesifik dari setiap kategori. Berikut adalah ilustrasi contoh dari fishbone diagram. Untuk step 1, mengisi hasil dan efek. Dalam ilustrasi ini, hasil atau efek yang terjadi adalah foto yang blur. Lalu, di langkah kedua, menuliskan kategori penyebab utama. Dalam ilustrasi ini terdapat 4 kategori dalam kasus, yaitu method, user, environment, dan hardware. Lalu di step ketiga, menuliskan penyebab spesifik di setiap kategori. Contohnya, di kategori hardware, terdapat 2 penyebab spesifik, yaitu salah lensa dan tidak adanya sumber backup light. Selanjutnya, kita akan membahas study case dari fishbone diagram. Untuk study case ini, saya mengambil contoh Bank Syariah Indonesia. Sebelum membahas fishbone diagram, mari kita bahas sedikit tentang company profile dan case overview. Untuk company profile, Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan merger dari 3 bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. BSI mulai efektif beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Untuk case overview, BSI merupakan merger dari 3 bank besar BUMN syariah. Jadi dibutuhkan migrasi rekening nasabah dari rekening bank syariah lama ke bank BSI. Namun pada pelaksanaannya terjadi masalah, sehingga menyebabkan proses migrasi rekening menjadi lama. Berikut adalah fishbone diagram dari Bank BSI tentang proses migrasi rekening yang lama. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat 3 step dalam membuat fishbone diagram ini. Yang pertama, menuliskan hasil atau efek. Hasil atau efek yang terjadi di Bank BSI ini adalah proses migrasi rekening yang lama. Lalu, pada step kedua, menetapkan kategori penyebab utama. Di sini terdapat 4 kategori penyebab utama, yaitu mesin, man, environment, dan method. Lalu, pada step ketiga, menuliskan penyebab spesifik dari masing-masing kategori. Untuk kategori pertama, yaitu mesin, terdapat 2 penyebab spesifik, yaitu hardware dan software yang kurang canggih. Yang kedua, teknologi digital masih belum mumpuni. Pada kategori penyebab yang kedua, yaitu man, terdapat 2 penyebab spesifik, yaitu standar SDM yang berbeda dari 3 bank, dan karyawan masih dalam tahap adaptasi pasca merger. Di kategori yang ketiga, yaitu environment, terdapat 2 penyebab spesifik, yaitu pemberlakuan PPKM pandemi COVID-19 dan
jumlah nasabah yang banyak. Lalu, pada kategori metode, terdapat 2 penyebab spesifik, yaitu sistem 3 bank yang belum terintegrasi dengan baik, dan pelayanan migrasi rekening itu dilakukan dengan nasabah datang ke kantor cabang. Jadi kurang lebihnya seperti ini bentuk fishbone diagram dari proses migrasi rekening lama dari Bank BSI. Untuk Bank BSI sendiri, saya memiliki beberapa saran, yaitu meningkatkan teknologi digitalnya, menyelaraskan standar SDM yang ada di perusahaan, dan mengintegrasi sistem yang dimiliki untuk mempermudah dan mempercepat proses migrasi rekening. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.